jadi. Ketemu lagi. Loh, Om Hendra kok pakai baju seragam? Ini kan udah liburan, kenapa pakai baju seragam? Lah, Tante Sesa juga. Oh iya lupa. Tapi Om Hendra mau kasih tahu nih Tante, sekalipun kita sudah libur sekolah, kita harus tetap belajar. Oh. Dimanapun kita berada, walaupun di rumah harus tetap Belajar belajar. apa? Oh, Kan gak dapat banyak. tugas dari guru. Belajar mengasihi, belajar memberi, belajar menyayangi orang-orang, belajar taat, dan banyak lagi. Kita mau belajar Oh bersama-sama. begitu, jadi belajarnya gak harus di sekolah ya? Dan dong, dimanapun kita berada, kita harus tetap belajar. Oke. Oke Tante Sesa, Ya. sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari adik-adik kita mau berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama, kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melihat Tuhan begitu mengasihi kami, mencintai kami. Sebentar Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami juga diberkati oleh Tuhan. Dan semakin hari kami semakin kuat di dalam Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh, kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik di rumah, bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Siapkan tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita. Yes. Mari kita main semuanya. Memuji Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Karena Tuhan itu penuh dengan kasih. Ya, dan oleh betul. sebab itu kita mau mengasihi semua orang Ya. dan mengasihi Tuhan. Yes. Kita mau katakan KSIH, kasih, kasih, kasih. Kasih itu tidak marah-marah ya kan? Kita mau bernyanyi, nanti adik-adik lihat Tante Sesa gerakannya ya.
Tuhanku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau menyembahmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan Tuhanku. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau
jalan dekatmu. Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku katakan kaulah Bapakku. Kaulah Bapakku dan ku sekali lagi katakan kaulah Bapakku dan ku anakmu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami anak-anakmu, bagi kami yang masih dalam bangku TK, baik dalam bangku SD, SMP, bahkan untuk papa mama, Engkau sangat baik. Engkau selalu memelihara kami, Engkau selalu memberkati kami, memberikan kesehatan kepada kami. Sampai saat ini kami bisa memuji Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan, dan kami akan menerima lagi firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, memberkati adik-adik, memberkati kami semua yang ada dimanapun kami berada saat ini, baik di rumah atau kami sedang berlibur. Engkau ada, memberkati hamba-hamba Tuhan, guru-guru kami akan memberitakan firman Tuhan. Urapan-Mu ada Tuhan, dan firman-Mu memberkati, firman-Mu menjadi hidup dalam hidup kami, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ada adik-adik di rumah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Maaf ya, Tante kasihkan main gitar sambil bernyanyi, sambil memuji Tuhan. Oh iya, hari ini hari Minggu ya? Hari ini kita All Kids. Tante juga pengen bercerita sesuatu loh adik-adik. Ada yang sudah siap mendengarkan cerita Tante? Angkat tangannya. Oke, hari ini Tante ingin bercerita tentang seseorang yang tidak bisa berjalan. Kalau tidak bisa berjalan, tandanya dia mengalami sakit apa? Lumpuh. Benar sekali. Jadi orang yang tidak bisa berjalan biasanya kita bilang dia lumpuh. Nah, jadi orang lumpuh ini dia sama sekali tidak bisa berjalan adik-adik. Jadi semua aktivitasnya terbatas. Dia harus digendong atau digotong oleh orang untuk menolong dia ketika dia ingin beraktivitas. Nah, penasaran ceritanya bagaimana? Ayo adik-adik di rumah, siapkan Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab kita sama-sama yuk. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Tante akan bacakan ya, adik-adik di rumah bisa mengikuti dan sambil membaca di rumah. Judulnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi Petrus dan Yohanes. Siapa tadi? Petrus dan Yohanes, dia pergi kemana? Ke bait Allah. Ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi tadi Petrus dan Yohanes mereka akan masuk ke bait Allah. Nah, sebelum orang masuk ke bait Allah, mereka menemukan yang namanya Gerbang Indah tadi. Di situ ada seorang lumpuh yang sejak dari lahir. Jadi dia lumpuh sejak lahir. Kasihan ya adik-adik. Dan di situ dia kerjanya apa? Meminta sedekah, karena dia gak bisa ngapa-ngapain, makanya dia cuma berharap kepada setiap sedekah orang-orang yang
masuk ke dalam bait Allah. Kita lanjut ya. Ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Jadi waktu Petrus dan Yohanes mau masuk ke dalam bait Allah, dia juga lihat dan juga tetap dia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, mereka di sini Petrus dan Yohanes. Jadi waktu Petrus dan Yohanes mau masuk, Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh tadi. Kemudian mereka berkata, lihatlah kepada kami. Wah, kenapa ya adik-adik? Petrus dan Yohanes menyuruh orang lumpuh tadi melihat kepada Petrus dan Yohanes. Dia bilang, lihatlah kepada kami. Kemudian ayat yang kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi waktu orang lumpuh tadi mendengar si Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Kemudian dia tataplah Petrus, dia tatap baik-baik. Dia berharap waktu itu dia akan mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Mungkin dapat sedekah ya adik-adik ya. Tentunya. Kemudian ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Kemudian, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi katanya, emas dan perak aku tidak punya. Kami tidak punya emas dan perak. Tapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Apa yang diberikan kepada Petrus Yohanes kepada orang lumpuh tadi? Kita lanjut baca ya adik-adik. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Aneh kali ya Petrus dan Yohanes, masa dia bilang orang yang lumpuh tadi disuruh berjalan. Tapi dia menyebutnya bukan hanya berjalan. Di kalimat sebelumnya dikatakan apa? Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-8 terakhir. Ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu. Jadi Petrus pegang tangan kanannya orang lumpuh tadi. Kemudian dan membantu dia berdiri. Jadi dipegang adik-adik, kemudian dibantu untuk berdiri. Lalu seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi seketika ketika Petrus memegang tangan dari orang lumpuh tadi, kemudian membuat dia berdiri, seketika kakinya menjadi kuat. Wow, sesuatu yang mustahil terjadi adik-adik. Kemudian ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Wow, jadi ternyata bukan hanya bisa berdiri, tapi juga bisa berjalan kian kemari. Dia bisa berjalan ke kanan, dia bisa berjalan ke kiri putar-putar. Kemudian apa? Melompat-lompat. Dia bisa melompat-lompat serta memuji Allah. Wow, tepuk tangan luar biasa hebat ya. Nah, siapa yang hebat di sini adik-adik? Petrus dan Yohanes? Yang hebat di sini siapa? Yesus. Kenapa Tante bisa bilang bahwa Tuhan Yesus yang hebat? Kita bisa lihat tadi adik-adik di ayat yang ke-6. Tadi Petrus dan Yohanes bilang, mereka tidak punya emas dan perak, tapi demi nama siapa? Demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Jadi, satu hal yang adik-adik perlu tahu, nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Ayo sebutkan sama-sama. Sama Tante ya. 1, 2, 3. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Sekali lagi, nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Jadi adik-adik di rumah, kalau mungkin adik-adik di rumah saat ini dalam keadaan sakit, atau nanti sewaktu-waktu adik-adik merasa sakit, gak apa-apa. Adik pegang bagian tubuh yang sakit, misalnya sakit perut. Adik-adik bisa pegang perut adik-adik dan bilang dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuhlah sakitku. Atau misalnya kepalanya adik-adik sakit. Adik-adik bisa bilang dalam nama Yesus aku sembuh.
Atau misalnya ada anggota keluarga adik-adik, adiknya adik-adik atau mama papa lagi dalam keadaan sakit. Adik-adik bisa topang bagian tubuh yang sakit atau bisa menopang mereka dengan tangan adik-adik dan katakan, dalam nama Yesus sembuh. Atau di dalam doa adik-adik juga bilang, di dalam nama Yesus aku sembuh. Di dalam nama Yesus orang tua aku sembuh. Karena nama Yesus nama yang apa tadi? Nama yang berkuasa. Terbukti tadi kita bisa lihat orang lumpuh tadi yang sejak lahir tidak bisa berjalan, kian kemari, kemudian bisa melompat-lompat. Itu hal yang pertama adik-adik. Terus kita bisa lihat betapa Petrus dan Yohanes itu sangat berani. Kalau adik-adik di rumah bisa baca di pasal-pasal selanjutnya, bagaimana Petrus dan Yohanes itu mereka terus melayani Tuhan. Mereka dengan beraninya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa Tante bisa bilang dia dengan berani memberitakan firman Tuhan? Karena pada saat itu Petrus dan Yohanes banyak sekali mendapat tekanan-tekanan, baik dari pemerintah, dari orang-orang yang tidak suka dengan mereka ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Tapi karena ada Roh Kudus yang berkuasa memberikan keberanian buat mereka untuk mereka menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita juga minta sama Tuhan Yesus hari ini. Tuhan, berikan aku Roh Kudus-Mu supaya aku bisa berani menyampaikan kebenaran. Bisa berani menyampaikan firman Tuhan. Entah itu kepada keluarga kita, entah itu kepada orang-orang terdekat kita. Kita bisa berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Misalnya kita melihat adik kita, dia tidak taat atau dia suka marah-marah sama orang tua. Kita bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita bisa menegur adik kita. Kita bilang, adik, kita harus menghormati orang tua kita. Harus menghormati mama papa kita. Atau misalnya adik kita berbohong. Kita bisa katakan jangan berbohong. Karena berbohong itu tidak baik. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hari ini yang kita pelajarin adalah bahwa kita patut berbangga, kita patut bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Nama Yesus berkuasa. Apapun yang adik-adik alami saat ini, kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dan adik-adik juga harus punya Roh Kudus untuk supaya adik-adik berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin adik-adik. Nah hari ini Tante punya sesuatu yang spesial. Kita nggak akan menghafalkan ayat hafalan, tapi Tante mau ajarin adik-adik satu lagu yang ada kaitannya dengan firman Tuhan hari ini. Oke, adik-adik di rumah bisa ikutin Tante untuk belajar lagunya ya. Di mana lagu ini juga menceritakan kisah tadi, kisah Petrus dan Yohanes tadi. Oke adik-adik, kita akan sama-sama belajar lagunya ya. Begini lagunya. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Sekali lagi ya. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Hore! Dalam nama Tuhan Yesus, kita alami kuasa kesembuhan. Ayo adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan kita pada hari ini dan kita akan sama-sama berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk kami percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa.
Nama Yesus, nama yang menguatkan kami, nama Yesus yang menghiburkan kami, nama Yesus yang menyembuhkan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya dan berani menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus pimpin langkah kami agar kami bisa menjadi anak-anak AO Kids yang takut akan Engkau. Anak-anak AO Kids yang berdampak bagi keluarga kami dan bagi sekeliling kami. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam setiap sekolah mereka, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan berikan mereka hikmat, keberhasilan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.